narasi-narasi yang dilakukan oleh Fadlizon selama ini yang selalu menyerang Densus. Meskipun kalau ditanya ke Fadlizon, oh enggak bisa, saya enggak mengglorifikasi, pasti begitu. Ini anak kan memang pinter, bicaranya pinter sekali. Partai Gerindra harus merecall Fadlizon karena pernyataannya sudah berkali-kali memberi ruang untuk bergeraknya kelompok-kelompok. Sebagai representasi pimpinan wakil rakyat, sebagai wakil ketua DPR ketika itu, untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS. Lihat apa yang terjadi di Libya, di Irak, di Suriah, di Yaman, di Mali, di Chad, di Nigeria. Maukah kita negara seperti itu? Upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka, fitnah yang kotor. Dan secara politik saya menganggap ini satu fitnah yang keji. Saya Kristianto Yenoni sebagai rakyat Indonesia pencinta NKRI dan anti terhadap terorisme ingin mendorong aparat penegak hukum terkhususnya aparat Densus 88 untuk melakukan penyelidikan lebih jauh sejauh mana keterkaitan Pak Fadlizon dengan organisasi Amal Hasi yang dikabarkan terafiliasi dengan Al-Qaeda. Praktisi hukum dan koordinator Perekat Nusantara Petrus Celestinus kembali mempermasalahkan hubungan Fadlizon dengan organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI, salah satu bagian jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Dugaan keterlibatan Fadlizon mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivis HASI. Petrus menegaskan jika terbukti benar, politikus kelahiran Jakarta tersebut akan menghadapi dua persoalan serius. Radikalisme, kelompok teroris, pernyataan Fadlizon bahwa Densus dia mengusulkan supaya dibubarkan, itu adalah pernyataan yang sebetulnya sudah masuk dalam kategori tindak pidana terorisme. Karena ketika dia menyatakan Densus 88 dibubarkan, ketika itu masyarakat banyak akan ketakutan. Dan itu berarti memberi ruang lebih leluasa kepada terorisme untuk melakukan aksi-aksi teror, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Karena kejahatan terorisme itu adalah kejahatan yang mengancam ideologi negara, mengancam kedaulatan negara, mengancam dasar negara. Pertama, Fadlizon adalah pimpinan Partai Gerindra dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Jika terbukti Partai Gerindra bisa didiskualifikasi karena telah memberikan sumbangan kepada pihak asing, ujar Petrus dalam keterangan resmi pada Kamis 25 Maret. Menurut Petrus, Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa partai politik dilarang memberikan sumbangan kepada pihak asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi pada dasarnya secara elektoral, secara garis besar pergerakan politik ini salah kalau menurut saya. Artinya Pak Menhan ya memang harus mengeluarkan sikap, Gerindra juga harus mengeluarkan sikap atas tindakan seperti ini. Karena kalau tidak, Gerindra pasti akan, menurut saya, secara politik tidak akan diuntungkan. Termasuk Pak Menhan sendiri, kalau dia tidak bereaksi terhadap narasi-narasi yang dilakukan oleh Fadlizon selama ini yang selalu menyerang Densus dan seolah-olah mengglorifikasi radikalisme di Indonesia. Seolah-olah, meskipun kalau ditanya ke Fadlizon, oh enggak bisa, saya enggak mengglorifikasi, pasti begitu. Ini anak kan memang pinter, bicaranya pinter sekali. Tapi pada dasarnya secara elektoral, secara garis besar pergerakan politik ini salah kalau menurut saya. Artinya Pak Menhan ya memang harus mengeluarkan sikap, Gerindra juga harus mengeluarkan sikap atas tindakan seperti ini. Karena kalau tidak, Gerindra pasti akan, menurut saya, secara politik tidak akan diuntungkan. Partai Gerindra patut diduga sudah terlibat dalam aktivitas sumbangan ini sehingga partai tersebut bisa dibekukan oleh pemerintah, ucap Petrus. Praktisi hukum tersebut mengatakan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Persoalan kedua menurut Petrus adalah Densus 88 sudah punya cukup alasan untuk melakukan upaya paksa kepada Fadlizon dengan menangkapnya dan melakukan pemeriksaan selama 14 hari. Densus pernah melakukan itu terhadap Munarman. Namun sudah 2-3 hari terakhir ini kami belum melihat langkah-langkah Densus 88 yang mengarah pada Fadlizon, tambahnya.
Koordinator Perekat Nusantara tersebut juga berharap cepat atau lambat Densus 88 segera mengambil langkah guna membuktikan isu yang beredar dan juga memosisikan Fadlizon bisa mengklarifikasi secara objektif. Mengklarifikasi di media sosial tidak cukup kuat, perlu ada langkah-langkah hukum, tutur Petrus. Dalam hal ini, Densus 88 tidak boleh tarik gigi mundur untuk melakukan tindakan kepolisian, mengungkapkan dugaan keterlibatan seorang Fadlizon dalam tindak pidana pendanaan terorisme seperti dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ke publik, terdapat foto Fadlizon yang menyerahkan bantuan secara simbolis dana sebesar 20.000 USD untuk para pejuang di Suriah melalui saudara Angga Dimas Persada, aktivis organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Melalui media sosial, warganet mengungkapkan nama Fadlizon telah membantu pendanaan kegiatan terorisme di Suriah pada 28 Mei 2015 melalui Angga Dimas Persada dari HASI, sebuah organisasi yang terafiliasi dengan organisasi teroris Jamaah Islamiyah. 7 fakta ungkapan dugaan keterlibatan Fadlizon dengan kegiatan terorisme antara lain. Pertama, Angga Dimas Persada adalah pimpinan HASI, sebuah organisasi teroris terlarang yang berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah sejak 2011 dan sekarang sudah ditangkap Densus 88. Kemudian yang kedua, Fadlizon telah menyerahkan dana sebesar 20 USD melalui dana atau diterima oleh Angga Dimas Persada selaku pimpinan HASI pada 28 Mei 2015 di gedung DPR RI. Yang ketiga, nama Angga Dimas Persada masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris nomor P-strip A1-2040 Romawi 9-2015 tanggal 30 November 2015. Yang keempat, HASI adalah bagian dari jaringan teroris JI sebagai organisasi terlarang oleh PBB dan juga oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2015. Selain itu, yang kelima, Fadlizon tidak mendukung Densus 88 memberantas teroris, bahkan menuntut Densus 88 untuk dibubarkan. Yang keenam, Fadlizon atas nama jabatannya selaku Wakil Ketua DPR RI memberikan bantuan dana kepada HASI. Yang terakhir, Angga Dimas Persada, terduga teroris dari HASI, telah ditangkap Densus 88 tanggal 9 Maret 2022 yang lalu. Ketujuh fakta sosial di atas perlu dikembangkan menjadi alat bukti hukum melalui tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap Fadlizon demi kepentingan membuktikan atas dugaan pendanaan terorisme sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan penjara oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Fadlizon ketika penyerahan dana bantuan sebesar 20.000 USD kepada HASI 28 Mei 2015 adalah sebagai pemimpin DPR RI, sedangkan di partai politik Fadlizon adalah Wakil Ketua Umum DPP. Pada saat ini, terduga terorisme Angga Dimas Persada telah ditangkap oleh Densus 88 pada tanggal 9 Maret 2022 yang lalu. Karena itu sangat beralasan hukum untuk menuntut Densus 88 agar terhadap Fadlizon dikenakan tindakan kepolisian berupa penangkapan guna dimintai pertanggungjawaban pidana dengan instrumen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Tuntutan penangkapan oleh Densus 88 guna memastikan apakah benar seorang Fadlizon pada tanggal 28 Mei 2015 di gedung DPR RI pernah memberikan bantuan dana 20.000 USD dan apakah Partai Gerindra bisa dimintai pertanggungjawaban dari sisi undang-undang partai politik karena tindak pidana teroris tidak termasuk kualifikasi tindak pidana politik. Kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Meningkatnya kejahatan transnasional khususnya terorisme yang menjadi benalu bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pembelaannya pada terorisme atau pembelaannya pada gerakan-gerakan terorisme itu sangat kentara dari statement-statement Fadli. Ini sebetulnya adalah problem serius.